Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari belajar dengan mudah. Untuk materi kali ini adalah sistem pengapian pada mesin konvensional. Oke, baiklah. Ignition system atau sistem pengapian. Video ini dibuat oleh theautopartshop.com. Kita mulai dari macam-macam komponen yang ada pada sistem pengapian dulu. Bisa dilihat, itu adalah macam-macam komponen sistem pengapian. Untuk yang pertama, kita mulai dari bawah, yang kiri kotak, kiri bawah, itu adalah baterai. Untuk baterai sendiri itu fungsinya adalah untuk menyuplai tegangan awal, terutama pada sistem kelistrikan mobil ya. Ketika mobil belum dinyalakan, maka sumber awal dari baterai itu adalah 12 volt. Atau fungsi dari baterai itu adalah sebagai pemicu awal. Kemudian kita naik ke atas, itu ada kunci kontak. Fungsinya adalah untuk penghubung dan pemutus tegangan dari baterai menuju ke komponen sistem pengapian yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa kalian lihat itu ada tabung. Di dalamnya ada kumparan-kumparan, itu adalah koil pengapian. Fungsinya hampir sama dengan trafo step up. Merubah tegangan, di mana tadi tegangannya adalah 12 volt dari baterai menjadi 12 sampai 30 kilovolt. Karena kebutuhan pada busi untuk memercikan bunga api, sehingga dia dinaikkan sebegitu besarnya. Kemudian kita selanjutnya masuk ke yang bulat-bulat dua itu sebenarnya adalah satu kesatuan ya. Namanya adalah distributor. Tapi kita bagi dua karena yang bawah itu bagian platina, yang atas itu bagian rotor. Kemudian masuk ke komponen selanjutnya, yaitu busi 1, busi 2, busi 3, busi 4. Untuk letaknya busi sendiri ada di kepala silinder. Sudah tahu kan ya? Oke, selanjutnya mari membahas tentang sistem kerjanya. Oke, dimulai dari yang pertama, tadi sudah disebutkan bahwa baterai itu kan sebagai sumber tegangan. Kemudian ada kunci kontak atau ignition switch. Saat kunci kontak on atau menyala, arus listrik itu mengalir dari baterai menuju ke koil pengapian atau ignition coil. Selanjutnya, di dalam ignition coil itu terdapat kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer atau primary winding. Arus listrik mengalir ke kumparan primer coil dan kemudian menuju ke massa bodi saat platina tertutup. Bisa dilihat di dalam platina itu juga ada beberapa komponen yang lain. Yang pertama itu adalah camloop atau poros yang terhubung dengan camshaft dan memiliki tonjolan sesuai dengan jumlah silinder, berputar membuka dan menutup kontak platina. Bisa kalian lihat dulu. Kemudian selanjutnya itu ada kondensor. Fungsinya untuk menyimpan tegangan listrik sementara pada saat kontak platina membuka, untuk mengurangi loncatan bunga api agar kontak platina tidak cepat aus. Bukan haus ya, aus. Nah, saat camloop mendorong kontak platina,
maka kontak platina akan terbuka sehingga arus yang mengalir ke kumparan primer akan terputus dan kemagnetan kumparan primer hilang secara tiba-tiba. Bisa kalian lihat itu warnanya sudah berubah ya. Tadi biru kemudian menjadi kuning orange merah. Nah, ada kumparan primer dengan kumparan sekunder. Hilangnya kemagnetan pada kumparan primer akan membangkitkan induksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder sehingga merubah tegangan yang tadinya 12 volt menjadi 12 sampai 20 kilovolt atau 12 volt sampai 12 atau bisa jadi sampai 20.000 volt. Kemudian, listrik tegangan tinggi yang dihasilkan kumparan sekunder diteruskan atau dialirkan ke distributor bagian rotornya. Rotor ini berputar sesuai dengan firing order, yaitu searah dengan jarum jam. Saat rotor berada tepat di dalam distributor poin, maka listrik tegangan tinggi akan loncat pada celah antara rotor dengan poin atau distributor poin. Tegangan tinggi kemudian diteruskan ke busi pada masing-masing busi melalui kabel busi dan menyebabkan terjadinya perbedaan tegangan antara elektroda positif dengan elektroda negatif. Listrik tegangan tinggi akan terus mengalir pada elektroda positif busi yang ada di dalam insulator. Saat tegangan melebihi kekuatan dielektrik gas yang berada di antara celah busi, maka gas akan diionisasi. Karena adanya ionisasi, gas akan berubah menjadi konduktor dan arus listrik dapat mengalir pada celah busi dan akhirnya menciptakan loncatan bunga api pada elektroda busi. Ingat ya, untuk urutan sistem pengapian itu dimulai dari busi 1, 3, 4, 2. Kalau video ini dimulai dari 4, 2, 1, 3. Oke, mari kita lihat komponen pengapian secara nyata yang ada pada kendaraan. Langsung kita mulai dari koil ya, karena untuk baterai dan kunci kontak kalian sudah tahu. Yang pertama itu ada koil, bisa dilihat. Itu ada terminal plus, ada terminal negatif, ada terminal positif dan negatif. Bentuknya koil seperti ini. Kemudian ada saluran kabel tegangan tinggi atau biasanya disebut kabel distributor karena dia menyalurkan tegangan ke distributor, kan tadi sudah dijelaskan. Ini adalah bentuk dari distributor.
Nah, di atas distributor, di penutupnya itu ada angka keterangan, ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Dia menunjukkan bahwa itu adalah angka dari distributor poin. Oke, selanjutnya mari kita coba buka dulu kepala distributor atau penutup distributornya. Nah, ini di sini itu bisa dilihat di dalam penutupnya itu ada komponen yaitu distributor poin. Kemudian ini adalah rotornya yang berputar sesuai dengan firing order. Mari kita ambil bagian rotornya. Nah, di situ adalah bagian dari platina. Bisa dilihat di video yang tadi sebelumnya. Bagian sebelumnya dalam video ini itu kan sudah ada ya keterangan-keterangannya, komponen-komponen pada bagian platina itu seperti apa, bisa dilihat. Oke, kita kembali lagi ke distributor poin. Itu kan ada angka keterangan ya di atas penutupnya. Itu menunjukkan bahwa distributor poin itu menuju ke busi nomor sesuai dengan keterangan melalui kabel busi. Ini yang nomor 1. Itu distributor poin 1 ke busi 1 melalui kabel busi. Yang nomor 2 berarti distributor poin 2 ke busi nomor 2 melalui kabel busi. Yang ketiga juga sama, distributor poin ketiga ke busi nomor 3 melalui kabel busi. Dan yang keempat juga sama, baiklah, materi kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga bermanfaat.